Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu asesor maupun reviewer. Perkenalkan, nama saya Darnoto dengan nomor NIDN 0605128001. Bidang keahlian saya pendidikan agama Islam. Dalam hal ini saya akan menyampaikan penyusunan PDD UKT-PT terkait dengan bidang pengajaran, terutama saya akan mendeskripsikan terkait mata kuliah yang menjadi ampuhan saya. Mata kuliah yang saya ampuh adalah ilmu pendidikan. Deskripsi singkat tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah ilmu pendidikan ini merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa untuk mampu menguasai konsep teoritis pedagogik dan teoritis pengetahuan tentang pendidikan. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora sesuai dengan bidang keahlian. Tentu saja bidang keahlian kita yaitu pendidikan, serta melakukan kajian masalah mutu, relevansi, dan akses dalam dunia pendidikan. Mata kuliah ini juga akan membekali mahasiswa untuk melakukan pemecahan masalah dengan solusi terbaik, terutama bidang pendidikan. Yang lebih spesifik lagi, karena kita berasal dari Universitas Islam, maka lokus atau fokus kita yaitu pada dunia pendidikan Islam. Mata kuliah ilmu pendidikan juga menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian mahasiswa secara mandiri. Jadi demikian tadi merupakan deskripsi singkat mata kuliah ilmu pendidikan, di mana secara garis besar mahasiswa dengan mata kuliah ini akan dibekali pengetahuan teoritis pedagogis dan teoritis pengetahuan tentang berbagai segi atau ilmu yang terkait dengan dunia pendidikan maupun pembelajaran. Capaian pembelajaran mata kuliah ilmu pendidikan yaitu 1. Mampu menguasai teori-teori ilmu pendidikan dan pengetahuan faktual tentang fungsi dan manfaat teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk pengembangan mutu pendidikan. Menguasai konsep dasar lembaga pendidikan pada jalur formal dan non-formal. Hal ini nanti akan diurai pada materi sistem pendidikan. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Kemudian, capaian pembelajaran selanjutnya yaitu dapat mengembangkan materi. Diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan materi struktur dan konsep bidang keilmuan
yang mendukung serta sejalan dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan usia remaja. Kenapa? Karena output dari pendidikan PAI merupakan minimal sebagai tenaga pendidik di dunia pendidikan, yaitu sekolah maupun madrasah. Sehingga hal ini akan bisa mendukung mereka untuk mengenali perkembangan usia remaja. Tahapan selanjutnya atau capaian pembelajaran mata kuliah selanjutnya yaitu mengembangkan potensi diri sebagai guru. Sudah pasti karena kita Fakultas Pendidikan yang pada akhirnya akan mencetak tenaga pendidik, maka potensi-potensi yang ada pada mahasiswa terkait dengan potensi guru maka akan dikembangkan. Mahasiswa juga akan dibekali dengan pengembangan manajerial sebagai pemimpin. Selanjutnya, untuk mencapai capaian pembelajaran tadi, maka dalam materi pembelajaran akan disampaikan beberapa topik terkait dengan isi atau substansi untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut. Pertama yaitu sifat hakikat manusia, kemudian 2 hakikat pendidikan, landasan dan azas pendidikan, visi dan misi pendidikan, unsur-unsur pendidikan, hakikat pendidik, hakikat peserta didik, alat pendidikan, kewibawaan dalam pendidikan, fungsi dan peranan lembaga pendidikan, sistem pendidikan nasional, aliran-aliran pendidikan, permasalahan pendidikan, yang terakhir yaitu inovasi pendidikan. Diharapkan dengan rangkaian materi ini, capaian pembelajaran tersebut di atas tadi bisa tercapai. Berkait dengan bagaimana proses delivery, interaction, dan assessment terkait dengan kegiatan belajar mengajar dari mata kuliah ilmu pendidikan akan dijelaskan sebagai berikut. Delivery. Penyampaian mata kuliah ilmu pendidikan dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran yaitu PPT, link video, dan beberapa sumber buku. Teknis perkuliahan dengan cara melakukan tatap muka secara luring dan tatap muka secara daring, di mana keduanya merupakan bagian dari pembelajaran sinkronus. Tatap muka luring dan tatap muka daring dilakukan karena sesuai dengan kebijakan pemerintah bahwa selama masa pandemi dan alhamdulillah akhir-akhir ini sudah level PPKM-nya sudah menurun, maka dilakukan secara selang-seling yaitu daring dan luring. Tatap muka daring dilakukan dengan menggunakan aplikasi Google Meet, kemudian Zoom, WA Group, dan LMS. Pembelajaran secara asinkronus dilakukan dengan memberikan tugas kepada mahasiswa berupa tugas terstruktur untuk membuat makalah yang nanti diharapkan dengan tugas tersebut mahasiswa mempunyai waktu yang lebih leluasa untuk mendalami topik, mengumpulkan bahan,
merangkai menjadi sebuah makalah yang berkualitas, kemudian bisa dipresentasikan di dalam kelas untuk kemudian kita akan memberikan beberapa pandangan terkait dengan penyampaian materi tersebut atau presentasi tersebut. Yang kedua yaitu interaction. Secara interaksi, pembelajaran atau perkuliahan mata kuliah ilmu pendidikan dilakukan dengan cara presentasi, baik secara daring maupun luring. Mahasiswa presentasi, kemudian step selanjutnya yaitu dilakukan diskusi dan tanya jawab antara presenter dan audien, kemudian ditutup dengan penjelasan dosen, dan diakhiri dengan umpan balik dari mahasiswa. Assessment dilakukan dengan beberapa teknik yaitu tes dan non-tes, kemudian rubrik holistik dan PJBL. Rubrik holistik dilakukan untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan dan kombinasi berbagai kriteria. Misalnya kemampuan komunikasi ketika menyampaikan presentasi atau makalah. Penguasaan mahasiswa terhadap materi. Kriteria selanjutnya misalnya kemampuan menjawab pertanyaan. Kemampuan presentasi yang mudah dicerna, mudah diterima, kemudian bisa memahamkan para audien. Kemudian misalnya lagi yaitu kriteria ketepatan menjawab berbagai pertanyaan yang dilemparkan oleh audien. PJBL dilakukan dengan memberikan tugas kepada mahasiswa pada akhir perkuliahan. PJBL dilakukan pada akhir pertemuan, yaitu pertemuan 15 dan 16 dengan memberikan project base kepada mahasiswa dengan sistem kelompok berupa proyek pengembangan inovasi pembelajaran, di mana tugas ini merupakan tugas pembuatan rancangan sebuah karya inovasi, baik yang berupa pemikiran maupun sebuah produk media pembelajaran dan atau metode pembelajaran sebagai bagian dari upaya untuk mengukur sejauh mana tingkat kreativitas mahasiswa dalam memasuki dunia pendidikan pada era teknologi informasi atau 4.0 seperti sekarang ini yang penuh dengan disrupsi atau berbagai perubahan yang tidak bisa kita prediksi. Metode pengerjaan tugas bersifat kolaboratif atau kelompok. Ya. Kelompok mahasiswa menentukan sendiri karya inovasi, baik itu berupa produk media, metode, maupun karya pemikiran.
Kelompok mahasiswa menyusun jadwal dan tahapan pengembangan proyek sesuai dengan rencana yang telah ditentukan oleh kelompok masing-masing dan diberi batasan oleh dosen. Produk yang sudah jadi dikirim melalui LMS dan akan dilakukan penilaian oleh dosen. Indikator dan bobot penilaian meliputi komponen penilaian produk, yaitu derajat keterbutuhan oleh dunia pendidikan, baik itu peserta didik, guru, maupun pemerintah. Kemudian tingkat keterbaruan, baik itu model pembelajaran, media pembelajaran, maupun karya inovasi pemikiran. Dan komponen selanjutnya yaitu tingkat efektivitas dan efisiensi produk. Demikian apa yang bisa kami paparkan dari deskripsi mata kuliah untuk memenuhi tugas PDD UKT PT. Selanjutnya, saya selaku DYS mengaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu reviewer atau asesor. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.